Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Seperti janji admin sebelumnya, bahwa kita akan membahas soal Awakening Quirk, yang mana fenomena ini sudah ditampilkan pada episode 21 My Hero Academia season kelima. Dan belum terlalu detail kita ulas mengenai fenomena Awakening atau kebangkitan. So, di konten kali ini akan kita bahas soal Awakening Quirk, mulai dari contoh kasus, penyebab, dan juga bukti pengaruhnya pada beberapa karakter di My Hero Academia, serta karakter yang sudah mengalami Awakening Quirk. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Awakening Quirk. Pertama-tama, seperti biasa, admin menjelaskan dulu dasar dan rumusan masalah dari fenomena Awakening Quirk agar para kawan-kawan sekalian dapat memahami apa yang admin sampaikan hingga konten ini berakhir. Oke, Awakening Quirk sebenarnya pertama kali disinggung saat episode 10 di season kelima, yang mana Banjo memberitahukan ke Deku bahwa Quirk Black Week miliknya mengalami pencampuran dengan One for All, sehingga mengalami Awakening dan menjadi semakin kuat. Kemudian setelah beberapa episode, tepatnya di episode 21, soal Awakening Quirk disinggung lagi dan lebih fokus, yang mana menyinggung soal Quirk Transform milik Himiko Toga yang mengalami Awakening Quirk. Nah, sekarang apa sih sebenarnya Awakening Quirk itu? Sederhananya, Awakening Quirk adalah fenomena di mana individu dapat mengembangkan quirknya menjadi ke tingkat lebih lanjut, sehingga bakal menciptakan atau membuka kekuatan baru yang lebih efisien dan juga menjadi sangat kuat. Awakening Quirk terjadi pada tipe emitter, mutan, dan transform. Sebagai catatan, untuk Awakening mutan terjadi hanya di Vigilante. Bagaimana cara dapatnya dan bagaimana cara kerjanya? Perlu diketahui bahwa fenomena Awakening Quirk dikategorikan sebagai fenomena langka yang terjadi pada manusia berquirk, yang mana jika diukur dari skala perbandingan, maka kasus orang yang mengalami Awakening hanya terjadi pada 1/100.000 orang, yang jadinya kasus Awakening Quirk lebih minoritas ketimbang kasus Quirkless. Sehingga jika saja ada seseorang yang mengalami Awakening Quirk, maka orang tersebut bakal dikategorikan sebagai orang yang sangat kuat ataupun sangat berbahaya. Ambil contoh Deku yang diakui kuat dan Shigaraki yang diakui sangat berbahaya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkan Awakening Quirk? Sejauh ini ada 3 cara yang ditampilkan, yaitu pada saat kondisi antara hidup dan mati, lalu adanya mutasi dari doping, dan juga pewarisan quirk yang hanya dimiliki oleh One for All. Oke, di segmen ini kita bahas soal kondisi hidup dan mati terlebih dahulu, yang mana kasus ini terjadi pada Himiko Toga, Shigaraki, dan juga Geten. Pada kasus Himiko Toga, dia mendapatkan Awakening Quirk saat dirinya sedang dibantai habis-habisan oleh Meta Liberation dan Curious di episode 21. Di mana saat itu, Himiko Toga sudah sangat sekarat akibat ledakan yang disebabkan karena dia meminum darah anggota Meta Liberation yang dijadikan tumbal oleh Quirk Curious, sehingga darah yang dikonsumsinya bakal meledak dalam tubuh Himiko Toga. Di posisi yang sekarat tersebut, Himiko Toga akhirnya mengalami kebangkitan quirk dan membuat quirknya semakin kuat. Yang awalnya Quirk Transform miliknya hanya sebatas dapat merubah dirinya menjadi sosok lain, namun kini Quirk Transform tersebut dapat pula mengcopy quirk yang Toga pakai sosoknya. Alhasil, Toga menjadi sangat kuat dan berbahaya karena fenomena Awakening yang dialami. Kemudian ada Shigaraki yang mengalami Awakening Quirk. Sebenarnya ini masih diperdebatkan juga, apakah Awakening Quirk baru terjadi setelah dia melawan Gigantomachia dan Redestro, atau sejak dia masih bocil. Sebab pas Shigaraki masih bocil, Quirk Decay yang baru aktif langsung menghancurkan apa yang disentuhnya dengan sangat mudah. Jadi ini masih diperdebatkan. Namun jika kita tetap berpedoman ke hukum Awakening Quirk yang konsepnya terjadi pada kondisi hidup dan mati, maka kasus kemunculan Decay saat Shigaraki masih bocil dapat dikesampingkan terlebih dahulu, karena kondisinya pada saat itu adalah munculnya quirk pada anak di bawah umur. Kita kesampingkan dulu hal tersebut karena Awakening Quirk pada Shigaraki benar-benar sangat kuat, yang mana tadinya Decay hanya dapat membusukkan benda dalam lingkup yang sangat kecil, namun saat sudah mengalami Awakening, pembusukan Decay dapat menyebar ke lingkup yang sangat luas. Bahkan di beberapa kasus, Quirk Decay dapat membusukkan satu kota hanya dengan sekali sentuhan. Lalu ada Geten. Untuk Quirk Geten sendiri, belum ada nama resmi secara ofisial, namun kita sebut saja Quirk S biar lebih mudah. Nah, Geten juga mengalami Awakening Quirk, dan uniknya ini diperoleh saat latihan brutal yang dilakukan oleh Redestro, yang mana untuk memicu Awakening pada Quirk S milik Geten, Redestro perlu membakar Geten terlebih dahulu sehingga kondisinya benar-benar berada di situasi antara hidup dan mati. Dan latihan eksperimental tersebut membuat Geten mengalami Awakening Quirk dengan mendapatkan kemampuan baru, yaitu mengendalikan material es dengan sangat mudah, lalu membentuknya dan juga mengatur suhunya sampai ke tingkat suhu paling rendah, serta dapat menjangkau satu kota. Cara lain Awakening.
Ada cara lain untuk mendapatkan awakening, yaitu yang terjadi pada quirk One for All. Nah, di quirk One for All, terjadi kebangkitan quirk yang juga disebabkan oleh beberapa hal, yaitu karena proses kristalisasi quirk dari pewaris sebelumnya, dan juga keinginan untuk bangkit. Mungkin teman-teman ada yang masih ingat di konten penjelasan sebelumnya, bahwa One for All ini pada dasarnya adalah quirk stockpiling yang bercampur dengan pewarisan, sehingga lahirlah bentuk quirk baru yang dapat diwariskan. Oke, kembali ke awakening quirk. Quirk One for All mengalami awakening oleh dua sebab yang admin sebutkan tadi, sehingga quirk One for All yang setiap generasi dapatkan, terutama Deku dan Olmec, adalah quirk yang pada dasarnya sudah mengalami awakening tanpa perlu berada di kondisi antara hidup dan mati. Sehingga pada dasarnya, saat menerima One for All, quirk tersebut adalah quirk awakening. Sehingga jangan heran mengapa Deku sulit untuk menguasai One for All karena, ya itu tadi, dia menerima kekuatan yang sudah sangat-sangat kuat. Dan karena overpowernya tersebutlah, membuat kekuatan tersebut sulit dikendalikan dan sangat beresiko. Tidak lupa pula quirk para pendahulu yang sempat memegang One for All juga dapat dipastikan bahwa quirk tersebut sudah mengalami awakening disebabkan oleh pencampuran dengan One for All itu sendiri. Doping. Cara ini sebenarnya masih diperdebatkan, apakah termasuk dalam awakening atau hanyalah mutasi biasa. Sebab fenomena kebangkitan karena doping sejauh ini hanya terjadi pada quirk bertipe mutan. So, ini terjadi pada manga Vigilante, yang mana korbannya adalah Teruo Unagisawa dan Kamachi, yang mana kedua orang ini sempat memakai doping atau trigger. Namun karena pemakaian berlebihan, maka membangkitkan kekuatan mutan mereka menjadi ke bentuk lain. Kalau Teruo pada dasarnya adalah seorang mutan belut, namun akhirnya karena doping, dia menjadi wujud mutan belut listrik. Dan Kamachi adalah mutan belalang yang akhirnya bermutasi dan mengalami kebangkitan quirk menjadi sejatinya monster belalang. Nah, dari dua kasus ini terjadi perdebatan, apakah mereka hanya sebatas bermutasi atau memang mengalami awakening quirk? Sebab cara mereka awakening keluar dari prosedur umum. Tapi dari sebagian fans berpendapat bahwa kasus Teruo dan Kamachi adalah benar-benar awakening quirk yang hanya terjadi pada mutan. Awakening yang diperdebatkan. Tentunya ada juga kasus yang diperdebatkan, seperti kasus Light and Glide milik Koichi dan juga Cremation milik Dabi. Pada kasus Koichi, dia awalnya hanya memiliki quirk yang memiliki kecepatan secepat sepeda. Namun kini quirknya benar-benar sangat cepat dan bahkan sangat kuat jika diperhatikan. Sehingga timbul perdebatan, apakah Koichi telah mengalami awakening? Sebenarnya ada beberapa kejadian yang membuat dia berada di posisi antara hidup dan mati, sehingga wajar saja jika quirknya mengalami kebangkitan. Alhasil, Slide and Glide menciptakan kekuatan baru seperti dapat digunakan sebagai senjata jarak jauh, kemampuan melekat seperti reptil, terbang, dan menghasilkan ledakan energi kuat seperti Bijudama. Sehingga dengan perubahan tersebut, Koichi diduga telah mengalami awakening quirk. Kedua adalah Dabi. Dabi juga sebenarnya masih diperdebatkan, sebab quirknya pada awalnya hanyalah api yang sama persis dengan Hellflame milik Endeavor. Namun karena latihan gila yang dia lakukan secara otodidak, quirk apinya menjadi lebih panas sehingga merubah bentuk api yang dihasilkan, yang awalnya hanya api merah biasa, namun kini berubah menjadi api biru. Sehingga ini masih menuai perdebatan, apakah Dabi juga sudah mengalami awakening quirk atau tidak? Tentunya kalian juga bisa melayangkan teori dan pendapat kalian di kolom komentar. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.